Oke. Ya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Adrian. Izin share terlebih dahulu. Apakah sudah nampak atau belum ya teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah Baik. nampak. Iya. Oke. Baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Pagi, Pak. Bagus, sama semangat semuanya. Masih dengan saya Pak Gilang. Pada materi hari ini kita melanjutkan dari materi yang lalu. Babnya masih sama bola besar. Untuk kali ini kita masih sama juga bola besar, hanya subbabnya berbeda. Yang kita praktekkan adalah permainan bola basket atau dribbling. Ya, materinya dribbling. Tujuannya yaitu nanti kalian dapat menganalisis gerak dribbling. Setelah itu kalian dapat mempraktekkan gerak dribbling. Selanjutnya kalian dapat mengevaluasi gerak dribbling. Nah, materi bola basket, di sini ada pengertian bola basket. Dari anak-anak, apakah tahu dari pengertian bola basket? Ada yang tahu? Memantulkan bola. Oke, memantulkan bola. Bagus. Ada lagi? Memasukkan bola ke dalam. Melempar bola. Bagus. Iya, betul. Menangkap bola juga bagus. Nah, semuanya itu yang sudah kalian sebutkan, itu semuanya ada dalam unsur-unsur teknik dasar permainan bola basket. Namun secara umum, bola basket merupakan olahraga berkelompok ya, yang dilakukan oleh dua tim, di mana tiap tim terdiri dari 5 orang. Nah, 5 orang tersebut saling memasukkan bola ke ring lapangan. Ke ring bola basket. Selanjutnya, sejarah singkat bola basket. Sejarah singkat bola basket ditemukan oleh Dr. James Naismith. Dr. James Naismith pada tanggal 15 Desember tahun 1891 di kota Springfield, Provinsi Massachusetts, negaranya Amerika Serikat. Kemudian posisi pemain bola basket. Posisi pemain bola basket itu ada guard yang pertama, yang kedua adalah forward, yang ketiga itu adalah center. Guard itu mempunyai paling tinggi posturnya. Namun dia juga memiliki ball handling atau penguasaan bola yang sangat baik. Kemudian forward posturnya lebih pendek daripada guard. Nah, dengan tugasnya itu masukkan bola ke keranjang lawan. Kalau dalam sepak bola layaknya striker seperti itu. Kemudian center memiliki posturnya lebih tinggi daripada forward. Yakni bertugas melakukan rebound atau bola pantulan apabila teman satu timnya itu gagal dalam masukkan bola. Nah, dengan rebound dia ambil lagi kemudian dimasukkan lagi. Nah, teknik dasar bola basket. Teknik dasar bola basket itu ada apa saja? Pernahkah kalian tahu nggak? Teknik dasar bola basket ada apa saja? Passing, dribbling. Oke, bagus. Shooting. Oke, ya betul juga Mas Gideon. Oke, saya jelaskan teknik dasar bola basket itu ada dribbling. Kemudian ada passing. Passing pun banyak variasinya. Ada 3 yang kita pelajari di sekolah. Chest pass, bound pass, overhead pass. Ada shooting, memasukkan bola ke keranjang lawan. Kemudian ada layup shoot juga. Oke, kita konsentrasi pada pertemuan ini adalah konsentrasi pada dribbling. Nah, ini merupakan dribbling ya, dribbling dalam permainan bola basket. Nah, ini adalah dribbling yang menggunakan tanpa warna ini. Dribbling ya. Oke, dribbling. Nah, ini yang tanpa warna ini posisi dribbling. Jadi posisinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini berbeda lagi. Ini dalam posisi sambil berjalan. Dari gambar tersebut adakah yang ditanyakan? Oh, itu bolanya di depan atau di samping, Pak?
Oke, bolanya ini ada di depan badan. Ya, posisi di depan badan. Nah, posisi tangan kiri itu mengcover bola yang kita driblingkan. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Perkenaannya di mananya, Pak? Oke, Di perkenaan itu di jari, Pak. Oh ya, perkenaan dribbling itu pada jari-jari tangan. Makanya nanti saya jelaskan ketika di lapangan. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa cukup. Oke, sebelum kita ke lapangan, coba saya presensi terlebih dahulu dari Mas Freddy. Hadir tidak ini? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian Mas Asih, ulangi, Mbak Asih Nurgoliba. Hadir tidak ini? Mas Asih. Hadir. Oke, hadir. Oke, bagus. Semuanya hadir semua. Ada yang sakit? Saya pilek, Pak. Saya, Pak. Pilek. Oke, pilek. Jangan sering makan minum es yang dingin-dingin musim hujan. Kemudian Aku dulu lagi pilek ya. oh iya. Oke. Kemudian sudah lengkap semua, sudah berangkat semua. Saya cek sudah sehat semua, berarti kita sudah ready ya, sudah siap ke lapangan. Oke, yuk kita ke lapangan bersama-sama ya. Oke. Oke, ini sudah sampai lapangan. Sudah sampai lapangan. Kemudian kalian perhatikan, ini saya sajikan video di laptop saya sembari bawa laptop ini di lapangan. Silahkan kalian lihat videonya sebelum nanti kita mempraktekkan. Jadi kalian sudah pahamin lapangannya bagaimana. Nah, ini silahkan kalian melihat videonya. Mati, Pak. Waduh, mati ya. Pelanggaran nih. Oke, saya langsungkan saja supaya lebih cepat. Nah, ke depan. Nah, itu. Nah, posisi tangan ini dia mengcover bola yang sedang didribbling. Fungsinya apa? Supaya tidak terrebut atau terambil oleh pemain lawan. Oke, sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kita buat 3 kelompok. Di mana ketua kelompoknya? Oke, saya tutup ini videonya. Saya tutup videonya terlebih dahulu. Sekarang kalian buat 3 kelompok. Kelompoknya terdiri dari Mas Febri, kemudian ketua kelompoknya Mbak Asih, kemudian yang ketiga ketua kelompoknya adalah Mas Teguh. Oke? Nah, itu ketua kelompok. Ketua kelompok sekarang maju depan saya berikan penjelasan khusus. Silakan ketua kelompok dari teman-teman ini yang menjadi ketua kelompok maju ke depan saya berikan penjelasan khusus. Silakan perhatikan dari pelaksanaan teman-teman anggota kelompok kalian. Yang pertama, yang paling mudah, perhatikan apakah dribblingnya itu betul atau tidak. Yang kedua, dribblingnya itu adakah bunyi seperti tepukan itu atau tidak, ya. Nanti kalau ada, silahkan kalian bisa laporkan ke saya secara berkelompok. Ada yang ditanyakan dari teman-teman ketua kelompok? Tidak, Pak. Oke, tidak, berarti sudah jelas. Oke, silahkan kalian bentuk kelompok. Karena ini ada 9, dibagi 3, buatlah formasi segitiga. Nah, segitiga. Dengan kalian sudah membawa bola ya, sudah membawa bola masing-masing ya. Oke, oke. Oke, saya juga ini membawa bola, ini bola basket. Seperti itu. Special edition. Oke, selanjutnya untuk melatih ya, tangan itu tidak tangan itu tidak kaku ya. Ini sebagai pemanasan terlebih dahulu ya. Lihat yuk, kita goyang-goyangkan bola, operkan dengan perkenaan jari-jari tangan kanan kiri, oke? Oke, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas seperti itu. Nanti kalau kalian sudah siap, oke, nanti kita pemanasan secara statis dan dinamis. Oke ya, oke, sudah bisa semua tanpa ada bola yang jatuh. Oke, berarti kalian nanti sudah siap. Oke, sekarang dari Mas Zulfikar untuk memimpin pemanasan dimulai dari pergelangan tangan, kemudian langsung ke kaki. Yuk, silahkan Mas Zulfikar untuk memimpin pemanasan.
Hitungan 1 kali 8. Lupa soalnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Pak. Oke, kemudian kaki. Nah, itu kaki yang bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian dilanjutkan dengan gerakan dinamis tarik-tarik tentang hitungan 1 kali 8. Mulai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kalian melakukan dribbling. Diam terlebih dahulu. Dribbling dengan cara kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, kemudian badannya sedikit dibungkukkan. Nah, seperti gambar yang tadi dan video yang sudah kalian lihat. Nah, sudah ya. Oke, silahkan dribblingkan saja. Oke. Nah, kemudian kalau sudah 3 kali dribbling, dilanjutkan ke teman yang lainnya karena keterbatasan bola. Nah, kita harus berbagi dengan teman supaya bagus. Ya. Sudah? Sudah. Oke, sudah semua. Kemudian ketua kelompok silahkan memaparkan dari kelompoknya Pak Febri, adakah kesulitan yang dialami oleh dari Pak Febri sendiri? Pak Febri, Mas Febri belum Bapak. Dari kelompoknya Mas Febri, kesulitan yang dialami oleh Mas Febri sendiri maupun anggota kelompoknya itu apa? Ya ini Pak, kalau saya kesulitannya bolanya itu bunyi Pak. Oke, Apa bunyi. perkenaannya yang salah atau gimana itu Pak? Oke, 1, bola bunyi. Oke, kita ingat dulu, bola bunyi. Kemudian dari kelompoknya Mbak Asih, apa itu kesulitannya? Ya, tadi kesulitan saat memantulkan bola, Pak. Oke. Bolanya tidak bisa memantul. Oke. Selanjutnya dari Mas Teguh. Bagaimana Mas Teguh? Saat itu Pak mendribble menggunakan tangan kiri. Kalau saya kan tangan terkuatnya tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri itu susah Pak. Oke. Kalau pakai tangan kanan bisa. Oke. Dari beberapa persoalan ini, tadi ada tujuan pembelajaran, kalian dapat menganalisis. Nah, ini kalian sudah menganalisis kesulitan yang terjadi. Ya. Kemudian mengevaluasi, adakah kelompok lain yang mampu memecahkan permasalahan dari kelompok lainnya. Misalnya dari kelompoknya Mbak Asih itu memantulkannya gimana Mbak Asih tadi? Susah ya? Iya Pak, Memantulkannya nggak bisa. Nggak bisa. Itu Pak. Nah, Bisa. mungkin ada masukan dari kelompok lain, dari kelompoknya Mas Febri ataupun Mas Teguh, ada tidak? Mungkin bolanya kurang angin itu Pak, jadi nggak mantul. Oke, bisa jadi bola itu kempes. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi yang solusi dari teman-teman kelompok yang lain? Oke, tidak ada ya. Oke, saya jelaskan kembali. Oke, bola itu bunyi. Kenapa bola bunyi itu? Karena ditepuk. Nah, karena perkenaannya keliru, berada pada telapak tangan. Harusnya yang betul pada ujung jari-jari tangan. Makanya tadi ada kita percobaan untuk pemanasan seperti ini. Nah, fungsinya supaya bola itu tidak bunyi. Oke, enggak apa-apa, itu adalah proses sebagai proses latihan. Kemudian mantulkannya susah. Oke, kita cek dulu bolanya Mbak Asih, apakah ini kempes? Oh, tidak kempes. Bagus ini bolanya. Oke. Oh, berarti permasalahannya di mana? Oke, kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, permasalahannya itu ada di dorongan lengan dari Mbak Asih maupun teman kelompoknya itu yang masih kurang kuat, ya. Kurang kuat bisa jadi satu. Kedua, ketika mendorong tidak seirama dengan bolanya. Maksudnya seperti ini, tidak seirama. Ketika bola itu ke atas, setelah ke atas bola agak posisi diam, dorong kembali. Nah, dorongan tersebut supaya bisa memantul dengan baik dan benar, dengan tinggi, pantulan kira-kira lebih kurang sepinggang kalian masing-masing. Semakin tinggi badan kalian, berarti posisi pinggang semakin tinggi kan? Nah, maka dengan demikian bolanya
pantulannya lebih tinggi dari teman yang pendek seperti itu. Nah, pantulkan saja. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya dari kelompoknya Mas Teguh ya, yang ketika mendribling menggunakan tangan sebelah kiri ya. Oke. Apabila kita tidak kidal, artinya kita terbiasa aktivitas menggunakan tangan sebelah kanan. Nah, itu sebaiknya kita dribbling menggunakan tangan sebelah kanan terlebih dahulu supaya mempermudah dalam proses latihan. Lah kalau nanti pemain seperti pemain basket, contohnya Denny Sumargo itu, nah itu kalau Denny Sumargo tangan kiri, tangan kanan, kemudian memasukkan bola tanpa melihat ring, itu bisa karena dia sudah melalui proses latihan dengan jangka yang panjang. Karena kita pembelajaran di sekolah, di kelas, nah kita harus menggunakan tangan kanan terlebih dahulu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, sudah jelas. Sekarang kalian mencoba kembali, saya ingin lihat bagaimana perubahan dari evaluasi yang sudah kita sampaikan bersama-sama. Yuk kita ulangi lagi seperti tadi. Iya Pak, siap. Semangat. Oke, wah itu saya lihat dari Pak Teguh sudah merubah dari tangan kiri, kemudian ulangi kok Pak Teguh. Mas Teguh belum bawa Bapak. Nah itu. Ya, oke, sudah menggunakan tangan sebelah kanan. Oke. Tadi wah kelompoknya Mbak Asih udah ada perubahan. Sudah ada perubahan di mendekati daerah pinggang. Seperti itu. Tingginya udah betul. Masih hilang, Pak. Masih hilang. Oh, hilang. Waduh. Kemana itu? Sedang mencari bola, Bu. Oke. Itu Bu Asih sudah muncul kembali. Nah, Iya, Pak, mohon maaf. Muncul kembali. Cari celana. Tinggal ininya Bolanya saja, gelinding. tangan sebelah kirinya jangan pasif ya, Mbak. Tangan kirinya jangan pasif, tapi posisi berada di depan badan untuk melindungi bola. Nanti nek bolanya direbut terus tidak dikembalikan, kan nanti repot seperti itu ya. Oke, mantap. Oke, kemudian dari kelompoknya Mas Febri ini. Nah, bola sudah bunyi tapi bunyinya tidak sekencang tadi. Artinya apa? Nah, ini sudah ada mulai perubahan. Nah, tadi berarti bisa kalian bisa berubah karena fase pembelajaran gerak ada kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Kognitif kalian sudah dapat, asosiatif kalian mencoba-coba ini. Nah, otomatisasi nanti perlu latihan kembali dan berproses. Saya rasa cukup. Kemudian, oke, silakan berkumpul lagi di depan saya. Sudah berkumpul semua? Lumayan capek ya? Oke, berarti Ya, bagus Pak. kalian melakukannya dengan bersungguh-sungguh kalau capek. Kalau tidak capek artinya kalian tidak bersungguh-sungguh, banyak nganggurnya. Kemudian selanjutnya adalah latihan. Gerakan pendinginan terlebih dahulu. Ya, pendinginan untuk merilekskan badan-badan kita supaya tidak pegel-pegel pasca olahraga. Yuk, silahkan Mas Gideon untuk memimpin gerakan pendinginan supaya cool. Yuk, silahkan. Baik, mari ikuti saya ke atas dulu, tarik ke atas, ke tangan kanan, kiri, kemudian turunkan sambil teriak, woi. Woi. Luar biasa. Sudah, Pak. Mantap. Terima kasih atas bantuannya dari Mas Gideon dalam melakukan gerakan pendinginan. Oke, setelah ini kita kembali ke kelas terlebih dahulu. Ayo kita kembali ke kelas dengan tertib. Bola jangan dipantul-pantulkan ketika kita masuk area sekolah. Nanti mengganggu pelajaran yang lain. Kalau seperti itu, ayo kita masuk. Oke, kita sudah sampai kelas, sudah duduk. Nanti istirahatnya setelah ini ya. Oke. Ini di sini ada saya membawa LKPD. Ya, LKPD, kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, setelah kalian bekerjaan berkelompok, dianalisis. Oh, tadi permasalahannya apa? Kemudian kesulitan-kesulitan yang dialami. Nah, kesulitan yang dialami itu bagaimana? Kemudian pemecahan solusinya ketika melakukan dribbling. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Silahkan dikerjakan dengan
tenang dan tertib supaya pengerjaannya menjadi bagus. Oke, yuk silahkan dikerjakan. Siap, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah cukup waktunya dan kalian sudah menyelesaikan LKPD, silahkan dikumpulkan. Oke, ketika sudah dikumpulkan, untuk pertemuan kali ini cukup. Minggu depan kita ganti materi lagi. Materinya adalah layup. Wah, bagaimana itu layup? Nah, kalian boleh cari referensi di YouTube. Kalau tidak mau ya, nanti kita belajar minggu depan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti oleh kalian secara maksimal, sehingga ketika pertemuan minggu depan kita melanjutkan tanpa berhutang dengan materi yang pertemuan pagi ini. Terima kasih. Sebelum menghentikan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya, bagus. Ya, baik. Terima kasih. Sekian penampilan peer teaching dari saya. Mohon arahan masukan dari teman-teman, Bu Adriana maupun Pak Hamzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gilang, ya, silakan Bu Maria untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk Pak Gilang. Baik, Bu Adriana, terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Untuk penampilan Pak Gilang tadi sudah baik, pembawaan Bapak juga menyenangkan. Di sini mungkin karena Bapak semangat sekali ya Pak Gilang, sehingga langsung gas saja begitu. Tadi penyampaian pertama itu salam, kemudian yang kedua Bapak langsung penyampaian materi. Setelah penyampaian materi, Bapak baru absen, kemudian cek kesehatan. Nah, di sini yang Bapak lupakan itu doa, itu belum Bapak di awal, kemudian menyanyikan lagu nasional itu juga belum, dan ini penayangan videonya di lapangan yang ya Pak Gilang? Iya, betul Bu. Ya. Itu caranya seperti apa, ataukah laptop hanya laptop saja atau penayangan pakai LCD di lapangan atau bagaimana? Saya kurang paham. Untuk medianya tadi sudah ada PPT, sudah ada video, sudah baik Pak. Rekan-rekan, tanggapan saya tentang penampilan Bapak Gilang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria atas arahan terus masukannya. Terima kasih banyak. Pak. Ya, silakan untuk Bapak Dr. Handus Hamzah, untuk Pak Gilang, silakan. Baik, terima kasih. Terbiasa penampilan Pak Gilang. Puncak sekali saya. Menguasai materi luar biasa di betul, sehingga apa yang disampaikan Ibu Maria tadi itu yang dia lupa. Karena memang itu ketika kita membuka awal pelajaran itu, kalau kita tidak konsen bagus, kemudian kita menyentil sedikit materi, biasanya sudah lanjut. Padahal tadi kita mau ingin berdoa itu, atau ada lagu, karena sudah asik dengan materi itu, hanya terlupakan. Saya biasa seperti itu, saat merasakan seperti itu. Oleh karena itu, konsen yang paling penting itu. Kemudian memang penting itu, jadi sebelum dimulai pelajaran itu doa perlu. Karena kenapa? Kita akan beraktivitas. Sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Yang berikut, memang apa yang disampaikan Ibu Maria itu saya juga tangkap bukan. Ternyata Ibu Maria hebat daripada saya. Dia dapat sebelum saya sampai. Ya, berarti betul-betul Ibu Maria memperhatikan Pak Gilang. Ada saya perlu tambahkan sedikit untuk Pak Gilang, mungkin dengan semua teman-teman yang lain. Ketika kita sudah memberikan LKPD pada anak-anak, kemudian dia mengisi, nah, kalau barangkali di peer teaching itu mungkin bisa diberi kesempatan satu orang menyampaikan hasil apa yang diisi di LKPD. Juga supaya dia tahu bahwa betul itu ada urusannya. Tapi kalau ketika nanti sudah berhadapan yang siswanya betul, kalau ada waktu, kalau perlu, mereka menyampaikan semua. Kan per kelompok ya, seperti itu. Kita menyampaikan apa-apa yang dia tulis di situ, sehingga guru bisa mengevaluasi. Saya kira itu saja barangkali untuk Pak Gilang, sudah luar biasa Pak Gilang. Semoga semua terima kasih. nanti lulus ya. Ya, terima kasih Pak Hamzah atas masukan dan arahannya. Monggo dari Bu Adriana. Ya, baik. Sudah sangat banyak ya yang disampaikan tadi oleh Pak Bu Maria dan Pak Hamzah. Memang jeli ya Bu Maria tadi ya. Memang saya juga memperhatikan nanti sudah lama loh kok bablas ya. Kayaknya enggak ada doa, enggak ada lagu nasional ini. Nah, Lupa Bu. nah, jadi karena sudah menyentil sedikit materi akhirnya bablas lanjut terus. Akhirnya bablas sampai sudah dilupa doa dan ini. Apa namanya, lagu wajib nasional, absensi juga kayaknya sudah di pertengahan baru dilakukan ya, pertengahan baru dilakukan. Kemudian tadi juga ya sama dengan Mas Freddy ya, agak dominan di situ ya, agak dominan. Kemudian terlalu kelihatan terburu-buru karena memang memburu waktu ya, memburu waktu yang ini. Jadi waktunya Pak Febri yang Pak Gilang itu 26,2 detik ya. Jadi itu untuk Pak ini, jadi ya masih boleh ya, karena waktunya diberikan 15 sampai 20 menit. Jadi bablas hanya 1 menit. Namun bisa diambil dari situ ya. Jangan terlalu banyak yang bablas, sudah sampai setengah jam lewat kan, itu sudah kebablasan jauh. Oke, baik. Untuk Pak Gilang ya itu tadi ya. Terima kasih. Videonya kok diputarnya di lapangan. Sebetulnya itu karena saya lupa tadi Bu. Tak putar di kelas. Karena saya lupa, terlanjur siswa sudah saya bawa ke lapangan, ya sudah rencana laptop saya bawa aja. Kemudian saya putar di lapangan. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa ini karena masih per-teaching, masih yang dibawa itu hanya laptop ya Pak Gilang. Tetapi kalau sudah praktek benaran harus bawa infokus lagi, terus colok di mana lagi, mungkin siapa tahu ada colokan di bawah pohon, siapa tahu bisa juga, atau di halte ya. Tapi mau dipantulkan di mana lagi itu apa? Betul. Itu infokusnya pantulkan di net volley. Ya. Bisa jadi di belakang baju, Bu. Bisa di belakang baju, pakai baju putih ya. Pak. Ya, jadi itu ya Pak Gilang. Jadi runtut ya, runtut dari atas ya. Mending satu kali kayak Pak siapa tadi, Pak Alfian, enggak diputar. Ini udah putarnya di lapangan lagi. Ya. Karena mungkin juga Pak Alfian itu punya juga video tapi enggak sempat diputar di ruangan, ya udah sekalian enggak diputar. Ini di lapangan baru diputar, mantul di mana itu infokus, di net volley atau di gawang atau apa ya. Nah, jadi itu yang harus diingat, jadi runtutan dari atas ya. Namun Pak Gilang bagus ya, bagus untuk memberikan semua rata-rata tadi itu bagus, hanya saja bermasalah di manajemen waktu dan juga karena terburu-buru
Ya, makanya kemarin itu seharusnya saya minta ya Bapak Ibu, siapa yang akan tampil hari ini? Supaya sudah tahu bahwa hari ini saya yang tampil. Tetapi karena tidak ada yang mau mengaku, ya sudah saya tangkap aja. Saya capek nungguin, tidak ada yang mengangkat tangan. Oke lah, kalau kamu bermain-main dengan saya besok bermain-main dengan kalian. Ya, jadi saya tangkap aja ya siapa yang mau duluan tampil. Akhirnya pas dibilang nomor 1 yang tampil, langsung garuk kepala Alfian. Akhirnya sampai sekarang Alfian tidak muncul-muncul lagi. Muncul ini Bu, saya Bu. Masya Iya, Allah. baru dia nyalakan kamera. Saya dari tadi nyala Bu. Waduh. Aduh. Dari tadi ini pakai celana, pakai baju itu tadi di materi pas jadi apa? Jadi peserta didik saya nggak pakai celana, nggak pakai celana. Gara-gara ini Saifuddin ngompol tadi makanya. Pak Saifuddin waktu ngompol materinya tadi. Pak Gideon itu Saifuddin ngompol. Iya, materi Pak Gideon, Saifuddin itu Okay. Bu Asi tadi itu juga. Jadi tante-tante. Aduh, Oke. mohon maaf Ibu, ini tadi itu baru selesai. Ya, jadi itulah artinya gangguan, kekurangan ketika kita online seperti ini. Yang awalnya kita sudah persiapkan matang-matang, diganggu semua dengan jaringan yang hilang, akhirnya kita sendiri kalang kabut yang tadinya sudah ada di dalam kepala, akhirnya keluar kepala. Apa ya orang katakan ya, biasanya sudah di luar kepala. Ya iya, kalau sudah di luar kepala berarti kita enggak tahu dong. Ya kan? Harusnya itu di luar kepala, ya iya makanya dia enggak tahu karena dia di luar kepala. Coba kalau dalam kepala diambil aja dari dalam, gitu kan? Nah, jadi akhirnya buyur semua gara-gara mati lampu. Akhirnya Pak Alfian bingung sendiri. Bablas sampai setengah jam lewat. Gara-gara itu buyur gara-gara mati lampu, sudah mau tampil mati lampu sudah siap-siap mati lampu, tiba-tiba ditunjuk lagi. Dia yang duluan, akhirnya bingung sendiri gara-gara itu tadi ya. Jadi besok itu siap yang tinggal 5 orang, tapi saya tidak tahu siapa yang akan duluan tampil besok dan siapa yang akan jadi pemantau. Intinya 5 orang tersisa itu siap semuanya besok, siapa yang duluan. Kan tidak adil kalau sudah saya bilangkan memang sekarang Maria duluan tampil besok, belum tentu ya. Tapi intinya siap-siap. Dan kemudian Bu Maria yang biasa juga hilang-hilang jaringannya dipermantap ya, mencari memang tempat yang tidak jaringannya tidak putus-putus, jangan sampai pas tampil jaringan putus ya Bu Maria, akhirnya buyar jadinya kembali yang ya. Kemudian itu tadi ya Pak Gideon pakaian kalau boleh berpakaian olahraga seperti sudah dianjurkan oleh Bapak Dr. Randes Hamsa kemarin bahwa mau pakai pakaian olahraga karena ini dianggap Bapak Ibu benar-benar mengajar loh. Kasih tunjuk bolanya, ini passing, ini dribble, ini apa, benar-benar kelihatan. Ini kan kebanyakan tadi ya saya melihat bahwa masih ada yang duduk passing-passing tapi duduk ya, harus berdiri, entah pakai celana pasti ya harus berdiri ya. Oke, yang gurunya juga harus berdiri, jangan kayak orang jompo duduk. Siswanya suruh berdiri, gurunya duduk. Oke. Untuk Pak Gilang mungkin hari ini untuk selesai, dan mungkin sebelum kita tutup masih ada sekitar 20 menit waktu untuk bertanya atau berbincang. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu lagi. Maaf Bu, tidak dihentikan dulu rekamannya ini mungkin sudah. Jangan Pak, nanti ini sudah penutup, nanti Pak Gilang punya giliran untuk memotong sampai di mana dia punya. Oh iya Bu. Ya. Begitu juga tadi Pak Fian yang pertama ya, gilirannya memotong sampai di mana pengantar ya.
sampai di mana pengantar dan ini. Ya. Berarti video pre-teaching ini nanti diupload Bu ya? Ya, nanti video pre-teaching ini siapa yang merekam itu nanti Iya Bu. akan masuk di emailnya kalau nggak salah itu yang merekam. Itu nanti Oh di iya, iya. masing-masing akan mengupload videonya masing-masing. Nah, sudah makanya itu direkam satu persatu supaya tidak capek lagi kita potong-potong. Oh, ini Alfian potong, ini Gideon potong. Jadi kan kalau ini kan sudah masing-masing punya link sendiri. Masing-masing punya link sendiri. Kalau direkam satu-satu seperti ini, jadi nanti linknya Alfian ini, linknya Gideon ini, linknya Maria yang ini, Febri yang ini, Freddy yang ini. Jadi nanti itu tinggal masing-masing mengupload di tagihan, ya. Dan saya berharap tagihan besok itu sebelum sore sudah harus, setelah sholat Jumat sudah harus ada unggah tagihan. Kenapa? Karena kalau tidak unggah tagihan siang, kapan saya menilai? Karena hari Sabtu sudah mau kompre. Jangan sampai diakumulasi di hari Sabtu malam, karena paling sore juga itu panitia sudah mengakumulasi siapa yang layak ke kompre dan siapa yang tidak. Ya. Karena jangan sampai kayak kemarin-kemarin, kok nilainya kurang banget, berarti ini tidak layak ke kompre. Setelah diperiksa masih ada 2 nilai yang belum masuk. Ya, oke. Jadi itu ya, Bapak Ibu, diperhatikan link videonya nanti masing-masing akan dibagikan nanti mungkin oleh Pak Sardiman. Nanti akan dikirim di grup. Kalau yang dulu dikirim di grup, ini linknya, ini linknya ini. Jadi itu nanti akan masing-masing diupload dan sama saya juga akan diupload juga, nanti akan saya diberikan juga link untuk saya upload. Saya juga mengupload, bukan cuma kalian yang mengupload, saya juga mengupload. Ya, jadi itu silakan, mana Pak Gideon tadi? Oke. Belum memang. Untuk videonya itu nanti diedit atau enggak? Kemudian untuk ukuran maksimal video berapa? Untuk mengupload itu video langsung atau diupload dulu di Google Drive? Langsung aja Pak, kan ada tempat ininya toh, ada tempat unggahannya di dalam kan. Itu maksimal ada berapa MB ya? Soalnya itu videonya Pak, itu videonya Pak, enggak, jangan diedit Pak. Oh, mentahan. Gitu saja, mentah. Videonya linknya langsung Bapak unggah nanti. Berarti diupload dulu di Google Drive. Ya, ketika sudah mendapat link, Pak Gideon, teman-teman atau Bapak Ibu mengunggah link itu dan jangan dihilangkan link itu. Siapa tahu nanti tidak ada, ketika tidak bisa dibuka di dalam, maka nanti bisa diunggah kembali kalau masih ada linknya. Ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi Bu. Ini yang terakhir itu ada unggahan ada tagihan desain pembelajaran inovatif yang sudah jatuh temponya itu 13 September. Itu nanti gimana Bu? Di LMS? Maksudnya? Itu di LMS, itu ada laporan 2, desain pembelajaran inovatif, tapi sudah jatuh tempo, udah lewat. Itu harusnya itu Selasa tanggal 13 September 2022. Itu nanti gimana? Ya, emang Bapak Ibu tidak mengunggah kemarin di situ? Atau di sekarang di hari ini, namun tanggalnya di dalam ini. Ini pertemuan Selasa, keberapa itu Pak? Pertemuan ke-37 besok. Pertemuan besok ya? Iya, itu ada 2 tagihan, peer teaching sama yang terakhir itu desain pembelajaran inovatif. Tapi itu tanggalnya 13 September. Ya, itu nanti tanyakan sama admin ya. Oke, siap. Ya. Terima Nanti kasih. ditanyakan sama admin. Ya, kenapa jatuh tempo sudah ini, jangan sampai di LMS salah tanggal gitu loh, karena banyaknya pekerjaannya dikerjakan oleh panitia PPG sehingga
mungkin sudah dilupa mengganti tanggalnya ya Bapak Ibu. Jadi kami juga ya bukan cuma kalian yang lelah, kami juga lelah, apalagi panitia PPG sebelum pelaksanaan sudah sudah bekerja siang malam untuk maka dari itu Bapak Ibu harus mengunggah secepat mungkin apa yang ini. Jadi maklumin saja kalau ada yang begitu, nanti tanyakan saja ini jatuh tempo begini. Kalau untuk kayak kami dosen kan kami enggak tahu, mungkin kami hanya memberikan penjelasan bahwa mungkin hanya dilupa untuk mengganti tanggal karena sudah mungkin kecapean panitia PPG. Terkadang sudah bekerja, sudah diganti, tetapi saat itu jaringan gangguan sehingga tidak terganti karena jaringan gangguan sehingga tidak terganti. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu harus betul-betul melihat unggahan tagihan-tagihan yang belum terunggah di dalam, diperhatikan. Mungkin ada perbaikan-perbaikan sebelum masuk hujan kompres, semua sudah diperbaiki. Ya, Bapak Ibu. Demikian Pak Gideon, mungkin ada lagi? Cukup. Terima kasih buat Triana. Ya. Yang lain? Habis? Asi? Cukup, Oh, Bu. sekarang sudah Ibu Asi, bukan lagi Asi. Tadi sempat jadi Mas, Bu. Mas Asi. Pak Gilang gugup tadi Bu, jadi sampai bilangnya Mas Asi. Saking gugupnya ya kayaknya loh Pak Gilang. Iya, Bu. Jadi Mas. Ya. Pak Sulfikar, silakan Pak Sulfikar. Maaf Bu, mau tanya kalau yang LK 1.4 itu memang masih belum sempat Ibu nilai ya? Ya, memang. Kenapa? Oh iya. Karena saya membuka di kampus belum ini. Saya membuka di kampus belum ada unggahan. Dan saya kembali ke rumah, saya mencoba malam tidak bisa dibuka karena mungkin jaringan di rumah terganggu sehingga tidak bisa, karena saya hanya memakai data HP kalau di rumah. Dan beberapa hari ini, 1 minggu ini saya tidak bisa membuka LMS di rumah. Jadi saya terkadang buka di kampus dan saya memang pada saat ini karena ada mahasiswa ya reguler S1, S2 sehingga memang agak sulit ya, padat waktunya, belum kegiatan-kegiatan yang lain sehingga agak padat sehingga ini, tapi saya usahakan akan menilai sebelum nilai harus dikumpul ya. Mungkin malam ini saya akan lembur, kendati asal mau lembur di sini atau di mana saya mencari jaringan yang bagus untuk menilai semuanya ya Bapak Ibu. Yang belum dinilai saya akan mengecek kembali. Setelah saya anggap bahwa itu sudah ternilai semua, terkadang kita sudah menilai belum muncul di situ. Ya, saya kejadian kemarin di kategori 1, perasaan saya sudah menilai semua, tetapi ada 4 orang yang ternilai. Kemungkinan pada saat saya hotspot. Masalah jaringan kayaknya. Ayo aku enggak. Tapi ini aku koyo ngene tuh. Ya. Oke,
Mohon maaf ya karena saya sempat terlempar karena jaringan hilang. Saya mencoba mengganti lagi ke jaringan yang satunya dan ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk dan persiapan untuk besok ya Bapak Ibu untuk melakukan per-teaching lagi yang belum kebagian ya. Semoga tidak ada lagi yang dipanggil Mas, tidak ada lagi yang dipanggil Mbak. Kalau Mbak jadi Mas dan Mas jadi Mbak. Oke. Jadi itu dari saya, mungkin masih ada dari Dr. Andus Hamzah sebelum saya tutup, sebelum ditutup Bapak. Bapak Hamzah. Kayaknya enggak ada beliau deh. Ya. Mungkin gangguan jaringan juga. Ada sih. Ya. Kalau sudah tidak ada dari Bapak Dr. Andus Hamzah, tidak ada lagi dari teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini, saya sampaikan di sini ya. Saya sampaikan di sini dan hari ini ada ruang kolaborasi apa enggak ya? Ada Bu. Ada. Bu, ada. Ada. Jangan lupa masuk berdiskusi di ruang kolaborasi. Ya, Bu. Mengajukan ajuan setiap orang, ada ajuan dan setiap orang wajib mengomentari ajuan teman. Ya, baik itu di ruang kolaborasi, silakan berdiskusi di dalam dan persiapan besok untuk kita melakukan per-teaching dan besok karena mau sholat Jumat maka kita mulai jam 8 boleh? Jam 8 waktu Indonesia Tengah, berarti jam 7 waktu Indonesia Barat. Siap, Bu. Siap. Ya. Ya. Oke, Bu Maria siap. Jadi saya sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat kasih, sore Bu. menjelang malam. Yap. Baik, sebelum Bu. kita tutup, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi kita tutup sampai di sini dulu karena di masjid depan Akbar sudah dipanggil. Ya. Untung tidak ada Akbar di sini. Kalau ada Akbar ya harus berangkat. Yap. 86. Oke, baik. Silakan Pak Febri atau Pak Saifuddin.